Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita tiba di hari kelima dalam kebaktian kebangunan rohani online Gereja Masai Advent hari ke-7, Konferen Jawa Kawasan Timur, dengan tema besar, Takutlah Allah dan Muliakan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, sungguh adalah kebahagiaan bagi kami bila mana Bapak Ibu tetap setia di dalam kebaktian kebangunan rohani ini. Nah, harapan kami adalah saudara terberkati oleh acara ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara bisa mengikuti akan kebaktian kebangunan rohani ini melalui YouTube ataupun Facebook dari akun Advent KJKT. Atau saudara juga mengikuti di dalam Zoom meeting yang sudah ditentukan. Saudara kalian, bila mana saudara-saudara sekalian mempunyai usulan-usulan doa, saudara bisa menyampaikan melalui SMS atau WA ke nomor berikut ini. Perhatikan nomornya, ya. Nomor WA atau SMS 0877 5577 0330. Saudara bisa perhatikan juga di dalam running tag yang akan ditampilkan. Permohonan doa, saudara bisa kirim SMS atau WA ke nomor telepon 0877 5577 0330. Atau saudara juga bisa menuliskan di kolom chat atau kolom komentar di Zoom meeting, di YouTube atau di Facebook. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh adalah kebahagiaan bagi kita bila mana kita tetap bersemangat di dalam mengikuti ibadah kebaktian kebangunan rohani. Dan pada malam hari ini, pastikan kita selesai sampai pada akhirnya. Malam hari ini secara khusus, hamba Tuhan Bapak Richard Panjaitan, Wakil Bendahara Gereja Masai Advent hari ke-7, Uni Indonesia Kawasan Barat, yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk saya dan saudara. Tetaplah bersama dengan kami. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, untuk memulai akan ibadah pada malam hari ini, marilah kita menyanyi dari lagu Sion nomor 154. Lagu Sion nomor 154, Jaga Sedia. Kita tak tahu bilakah jamnya, petang, malam atau pagi, bila Yesus datang ke dunia, mari sediakanlah hati, disuruhnya kita berjaga, mampu pun jangan terpadam, supaya bila datang Yesus, kita masuk negeri
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami menyadari bahwa Engkau memberkati kami. Teristimewa di dalam malam kelima ini. Kami serahkan akan seluruh rangkaian acara ini. Dari awal sampai pada akhirnya. Kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah Tuhan berkati. Tuhan urapi. Sehingga segala pelayanan kami ini berkenan di mata Tuhan. Secara khusus hamba-Mu Bapak Richard Panjaitan yang akan membentangkan akan firman Tuhan. Yang akan memecah-mecahkan roti hidup. Urapi dengan roh berlipat kali ganda. Sehingga segala yang akan disampaikan benar-benar akan mengangkat jiwa kami. Dan kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersamalah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sungguh indah rasanya bila mana di dalam ibadah ada puji-pujian yang dinaikkan, ada doa dan juga firman Tuhan. Nah, di kesempatan ini kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Trio Sound of Several atau SOS. Mari kita akan menikmatinya.
Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, Kau tempat penghiburan. Kau berikan kasih-Mu bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan hati kita. Kita buka hati kita, pikiran kita, dan firman Tuhan menjadi bagian kita. Namun sebelumnya, kita bersama-sama memuji Tuhan melalui lagu tema kita, lagu Sion nomor 163, Angkat Nafiri. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus kan datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Bangsa marah itu tandanya, Yesus kan datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus kan datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus kan datang segera. Selamat malam, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentunya kita berbahagia dan bergembira karena kita dapat bertemu kembali dalam acara kebaktian kebangunan rohani online saat ini. Saya sampaikan malam hari ini, salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan ingat, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Sebelum kita memulai acara ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, di malam yang indah ini Kau perkumulkan kami. Biarlah Tuhan memberkati acara ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, tema besar KKR kita selama 2 pekan ini adalah takut akan Allah dan muliakanlah Dia. Dengan subtema pada malam hari ini adalah karena Dia memberi tanda kedatangannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentunya ada yang bertanya, siapa yang mau datang? Untuk kita, umat Advent atau orang Kristen pada umumnya, maka kita akan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun pertanyaan berikutnya, kapan Dia datang kembali? Kapan Dia datang? Dan juga apa tanda-tanda Dia akan datang? Lalu tentunya kita akan bertanya, apa pandangan kita terhadap kedatangannya? Perlu atau tidak? Pentingkah Dia datang untuk kehidupan kita atau tidak? Dan tentunya untuk yang merasa dan kita semua yang ingin tentunya Dia datang yang kedua kali, maka ada hal-hal yang harus kita persiapkan agar saat Dia datang
kita bersedia. Dalam buku Kisah 1 ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka di ayat 11, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Saudara yang kekasih, dia akan datang seperti saat dia naik ke surga yang disaksikan oleh orang-orang Galilea dan juga murid-muridnya. Lalu untuk apa dia pergi? Dan berjanji datang kembali. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan Yohanes 14 maksud ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percakapan ini adalah percakapan antara Yesus dan Thomas serta Filipus di saat hatinya gelisah karena Yesus akan pergi. Di rumah Bapakku, katanya di ayat 2, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di ayat 3 dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Inilah kabar baiknya. Aku akan datang kembali untuk apa? Untuk membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Janji Tuhan yang sangat indah. Dia ingin kita bersama-sama dengan dia. Baik, tentunya kita bertanya kapan dia akan datang. Ya. Bagaimana cara dia datang? Pertanyaan berikutnya. Dalam Wahyu 22 ayat 2 dikatakan, ia memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Datang segera. Ini satu waktu yang menyatakan akan datang dengan tenggang waktu yang cepat. Datang segera. Apalagi dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingat bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba padamu. Seperti pencuri, bukan Yesus pencuri. Ya, seperti adalah waktu yang tidak pernah kita tahu. Menarik saudara sekalian, umat-umat Tuhan, mungkin kadang sekarang ini kita justru memberikan waktu kepada pencuri untuk masuk ke rumah kita. Gimana caranya? Kita tulis dalam status Facebook kita, saya sekeluarga berangkat ke Bali 7 hari. Maka dengan senang pencuri itu akan datang ke rumah kita dan menjarah rumah kita tanpa ada yang tahu. Namun bukan demikian halnya dengan itu. Ini adalah satu waktu yang dinyatakan bahwa tidak tahu kapan datangnya. Ya, bukan kita mengundang seperti tadi. Dalam Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak diduga. Kamu tidak bisa prediksi. Sehingga apa dikatakan? Siap sedia. Di awal dikatakan dia akan datang segera. Dia datang seperti pencuri, waktu yang tidak bisa ditetapkan dan tidak terduga. Kamu tidak bisa prediksi juga waktunya. Itulah kapan Yesus datang. Lalu pertanyaannya, kalau demikian kita tidak tahu, apakah kita menunggu dengan ketidaktahuan kita? Tapi dikatakan datang segera. Datang segera ini adalah satu waktu yang kita ingin kapan itu. Dalam buku Krisis Akhir Zaman karangan Marvin Moore
Ya, dikatakan dia bercerita. Ibunya saat itu berkata, ibu Marvin ini berkata kepada ibunya, artinya ini nenek dari Marvin. Dikatakan saat dia anak-anak kepada ibunya begini, saat saya nanti besar saya akan menikah. Lalu ibunya bilang, enggak nak, kamu enggak akan menikah. Kenapa? Yesus sudah mau datang. Jadi kamu enggak akan menikah. Di tahun 1915 saat ibu Marvin masih hidup, dia sudah punya cucu dan kemungkinan cicit. Segera, tetapi sudah 1915, Yesus belum datang. Para rasul percaya bahwa Yesus akan datang di zaman mereka, para rasul. Paulus juga memberitahu para pembacanya, waktunya telah singkat. Dan Yesus memberitahu Yohanes, dikatakan, datang segera. Datang segera. Lalu kapan dia datang? Para perintis kita mengalami kekecewaan, ingat di tahun 1844. Khotbah kedatangan Yesus segera tidak sama dengan harapan. Bagaimana ini bisa terjadi sampai dengan sekarang? Orang tua saya, seorang pendeta. Dan kalau saya tidak salah ingat, sudah beberapa kali dia mengkhotbahkan kedatangan Yesus. Sampai dia meninggal. Dan saya seperti ini. Yesus belum datang. Bagaimana kita sikapi ini? Data statistik yang ada sekarang dari dulu sampai dengan saat ini di tahun 2018 bahwa perkembangan gereja kita sudah sampai di angka jumlah gereja 91.140. Cabang sekolah sahabat 72.843. Keanggota gereja di angka 21 juta orang. 556.837. Itu data 2019. Pendeta yang diurapi 19.051 orang. Pekerjanya ada 321.410. Dengan luas wilayah dunia ini yang diakui PBB saat itu 235. Dan kita sudah melayani di 213. Sehingga tinggal 22 daerah lagi yang belum. Jika seorang pendeta memberitakan kabar kedatangan Yesus 1 kali setahun, jadi setiap tahun ada pekabaran 19.501 pekabaran mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Namun belum tiba saatnya. Baik, apa tanda-tanda kedatangan Yesus? Ini mungkin yang menjadi pertanyaan pada kita. Ada banyak tanda, ya. Cuman kita bicara tanda yang alami saja. Ada banyak nanti yang lainnya. Kita akan pelajari mungkin yang berikutnya. Saya akan bacakan dalam buku Wahyu 6 ayat 12. Dikatakan di sini. Pewahyu menjelaskan tanda-tanda pertama yang mendahului kedatangan kedua kali itu. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Apakah ini sudah pernah terjadi? Sudah, saudara, sudah. Kalau kita menilik sejarah, atau boleh kita bacalah dalam buku Alpha Omega jilid 8 halaman 318. Dikatakan tanggal 26 Januari 1531, pukul 4 pagi sampai pukul 5 pagi, terjadi gempa yang dahsyat dan tsunami di Lisbon, kerajaan Portugal. Dan yang menarik, di situ ada 30.000 orang yang meninggal. Saya kira jumlah penduduk dunia saat 1531 tidak seperti ini banyaknya. Dan yang menarik, di tempat yang sama juga terjadi di tahun 1755 dengan merenggut nyawa 100.000 orang. Ini bisa diketahui dari seseorang yang meneliti di Universitas Lisbon yang diterbitkan tahun 2012. Dia menemukan artikel
yang tidak sengaja di sebuah surat pada sebuah toko di Lisbon. Dan akhirnya dia ketahui bahwa ada 2 kali atau ada tanggal 26 Januari 1531 terjadi gempa yang dahsyat. Saudara-saudara, gempa itu pun terjadi lagi di tahun 2004. Tepatnya 26 Desember 2019 juga, ya. Diteliti ya, ini penelitiannya di tanggal 26 Desember 2019, tapi kejadiannya adalah di Aceh di 2004. Yang diteliti adalah bahwa di Aceh itu, gempa itu adalah gempa terbesar ketiga yang pernah ada di dunia, ya. Jadi kekuatannya di antara 9,1 ke 9,3 magnitudo. Mungkin ini namanya skala Richter. Ya. Yang terbesar pertama adalah di Chili tahun 1960 dan yang terbesar kedua di Alaska tahun 1964. Saya kira kita semua tahu berapa ratus ribu orang yang meninggal saat tsunami di Aceh. Ada 280.000 dan 220.000 itu korban jiwanya di Indonesia. Saudara-saudara, diingatkan kembali tanda kedatangannya. 25 tahun kemudian dari 1755, di 1780 terjadi yang namanya di New England. Langit menjadi gelap. Pada malam matahari terbit bersinar terang, tetapi kemudian ditutupi oleh awan yang gelap. Di jam 9 pagi, bagaikan berada di jam 9 malam gelapnya. Saya kira penerangan di tahun 1780 enggak kayak sekarang. Jadi sudah pasti lebih gelap lagi daripada yang sekarang. Dan dikatakan tanggal 19 Mei tahun 1780 dicatat sebagai sejarah hari gelap atau the dark day. Kejadian tersebut merupakan gema dari firman Tuhan yang dicatat dalam Nabi Yoel 2500 tahun yang lalu. Kita bisa baca itu kisahnya dalam Alfa Omega jilid 8 halaman 322. Apalagi tanda-tanda alam yang menyatakan bahwa Yesus akan datang kedua kali. Kita buka Lukas 21 ayat 11 dikatakan di sini. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Penyakit sampar, pandemik yang kita kenal sekarang. Namun jangan lupa kita bisa buka Wikipedia bahwa pernah juga terjadi pandemik flu yang namanya flu Spanyol. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini terjadi di Spanyol tapi meluas. Menyebar dari Amerika namanya flu Spanyol, menyebar dari Amerika ke Afrika Barat, Perancis, dan ke seluruh dunia. Ini terjadi dalam kurun waktu 2 tahun, 19, 18, dan 19 sampai 1920. Diperkirakan 50 sampai 100 juta orang di seluruh dunia meninggal. Dan 1 sampai 1,5 juta orang itu berada di Indonesia yang dulu namanya Hindia Belanda. Hal ini terjadi lagi dengan nama yang berbeda, yaitu COVID-19. Data update yang saya ambil ini Juni 23, pukul 7.49. Di dunia ini terindikasi terkena ada 9,2 juta. Yang meninggal 474.662 orang. Dan yang sembuh 4,9 juta. Bagaimana dengan Indonesia? Data di tanggal 22 Juni, pukul 16, terkonfirmasi ada 46.845. Yang dirawat 25.610 dan meninggal itu ada 2.500 orang. Serta yang sembuh 18.735.
ini baru beberapa bulan. Kita tidak tahu apakah pandemi COVID ini akan sama dengan flu Spanyol tadi. Kalau dia sampai 2 tahun, saya tidak tahu apakah mungkin lebih dari situ. Tapi saya kira perkembangan zaman ini membuat mungkin akan lebih cepat penanganannya. Baiklah. Apa pandangan kita terhadap kedatangan ini? Doktrin mengenai tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali telah diabaikan. Ini kita bisa baca di Alfa Omega juga. Dan ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan itu dikaburkan oleh salah tafsir. Sampai akhirnya diremehkan dan dilupakan. Kebebasan dan kesenangan yang dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Ambisi untuk peroleh kekayaan, kemewahan, membuat pengabdian sepenuhnya kepada usaha mencari uang. Keinginan mendapat popularitas dan kekuasaan yang tampaknya dalam jangkauan semua orang menyebabkan manusia memusatkan perhatiannya dan harapannya hanya kepada perkara-perkara dunia. Ya, inilah yang terjadi. Ini yang terjadi, saudara. Saya akan coba lihat apakah ini memang betul terjadi di kalangan anak-anak, pemuda, orang tua, atau yang kakek dan nenek. Saya ambil satu contoh, kisah nyata yang menarik sebenarnya. Anda boleh search di internet. Ya, ini kisah dari mantan gubernur DKI, Bapak Ahok. Saat itu, di hadapan peserta program latihan Rumah Perubahan Renald Ghazali di Balai Kota Jakarta, Rabu, tanggal 13 Januari 2016. Begini kisahnya, ya. Kisahnya adalah dia bercerita bagaimana dia akan diserbu oleh 1.500 orang. Karena apa? Karena berbuntut dari normalisasi waduk fluid dan penertiban warga di bantaran waduk. Ya, saat terjadi, sebelum penyerangan terjadi, Bapak Ahok ini sudah menghubungi pihak keamanan, mereka sudah kasih tahu dan sudah berjaga. Tapi bukan itu mungkin yang jadi menarik bagi saya, dan mungkin saudara-saudara juga ingin tahu apa yang menarik sebenarnya. Dalam percakapan antara bapak dan anak, ini yang menarik. Kekhawatiran yang mencekam saat itu, yang dipikirkan adalah gimana kalau kita sudah mati, diserang oleh mereka. Dengan tegar, orang tua yang tegar ini saya lihat, Bapak Ahok ini, mengatakan dan memanggil anaknya satu persatu, dikatakan begini, jangan takut anak-anak, kalau kita mati dalam kebenaran kita masuk surga. Lalu anak pertama bilang yang umur 16, oke Pak, kita fight. Namun anak yang wanita umur 12 tahun saat itu, ini di 2016 dikatakan, dia takut sekali. Satu fight, satu lagi sangat ketakutan. Ada anak yang terakhir umur 6 tahun. Ini yang menarik yang dikatakan. Pak, katanya, buat apalah kita masuk surga? Toh rumah kita ini juga sudah seperti surga. Bisa kita bayangkan? Ya, kalau sudah semua ada, untuk apa ke surga? Mungkin ini juga yang menjadi pemikiran banyak. Popularitas, kekayaan. Sehingga kedatangan Yesus kedua itu disalah tafsirkan. Nanti itu masih lama. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang perlu kita cermati. Dan ingat, dikatakan tadi dalam ayat-ayat yang kita sudah baca sebelumnya, Yesus akan datang segera. Dia sudah berjanji untuk kembali sama seperti dia naik saat itu. Dan disaksikan oleh semua orang. Untuk itu, bagi kita yang malam hari ini merindukan kedatangan, harus ada yang dipersiapkan. Jangan lupa, ikut Yesus, datang kepada Yesus, harus kita persiapkan hati dan pikiran kita. Yang pertama apa yang kita harus siapkan? Ingat, tetap menjadikan Tuhan Yesus yang terutama. Terutama dalam segala apa? Segala hal.
Bagaimana caranya? Ingat, kita bisa mengenal Yesus lebih dekat jika kita baca firman-Nya. Saudara-saudara, bacalah firman Tuhan setiap hari. Berdoa kepadanya. Baca tulisan Roh Nubuat yang menguatkan kita. Dan ingat akan perintahnya. Ini dia. Sedikit cerita yang menarik. Saya kira kami di kantor juga mengadakan banyak evaluasi. Dan ada salah satu daerah yang kita evaluasi. Dari sisi keuangan, kalau kita lihat, ada grafik yang tidak normal saya lihat. Artinya tidak normal bagaimana? Jadi saat ada banyak penurunan, maka ada efek terhadap penerimaan. Ya, contohnya unit pemberinya turun, harusnya yang diterima itu angkanya turun. Tetapi ini tidak, dia bisa stabil. Baru kita tanya, kenapa demikian? Penjelasannya yang menarik. Apa dikatakan penjelasannya? Betul, Pak. Unit pemberi ini memang turun. Tetapi unit-unit pemberi ini yang dulunya, kalau dikasih contoh, memberi hanya 2 juta, sekarang sudah 3 atau 4 juta. Dalam situasi pandemik seperti ini, banyak yang di PHK, banyak yang jobless. Tetapi dia memberi karena imannya. Mulai menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah perbaiki hubungan kita dengan sesama. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak-anak kita, inilah yang kita harus kelola ya dengan baik. Hubungan dengan tetangga, jangan lupa. Semakin kita tinggal di tempat yang berbenteng-benteng dan banyak sekali dinding-dinding pemisah. Dekat pun kita tidak mengenal mereka. Mulailah dengan mengenal dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga, sesama, terlebih kepada umat-umat yang tercinta. Mari persiapkan hati kita. Mari persiapkan diri kita untuk menyambutnya. Jangan terkecoh dengan dunia ini. Jangan terkecoh dengan popularitas. Jangan terkecoh dengan kekayaan. Ingat, Tuhan pasti datang segera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang kami rasakan di malam hari ini. Karena Engkau telah memberkati kami. Telah memberikan tanda-tanda akan kedatangan-Mu. Biarlah Engkau menerima kami apa adanya dan merubah hati kami agar menjadi baru. Siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut Engkau dalam kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat berbahagia rasanya bila mana kita masih tetap setia sampai pada akhir acara ini. Sungguh kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya di dalam kebaktian kebangunan rohani Konfren Jawa Kawasan Timur. Nah, saya tetap mengundang untuk saudara sekalian, besok kita akan mulai tepat pada pukul 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan saudara sekalian untuk mengajak akan teman, sahabat, keluarga, bahkan mungkin pacar atau calon pacar atau siapapun itu, ajak saja. Supaya apa? Supaya kita sama-sama menikmati akan berkat rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, besok kita akan memasuki hari ke-6. Dan firman Tuhan pada hari ke-6 akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Ranap Situmayang, dengan judul, Karena Dia Berkuasa Atas Kematian dan Kebangkitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu pada besok malam dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita.